wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafatunisa di channel YouTube aku Saskia Rafatunisa dan episode materi. Oh ya, topik kali ini saya emang menjelaskan tentang merasa sakit hati tapi bisa idol mengundurkan diri. Oh ya, tapi sebelumnya saya mau mengucapkan turut belasungkawa dari dunia hiburan negeri tetangga kita Malaysia, yaitu keluarga dari Syarif Sepatu yang hari ini kehilangan istrinya, itu Siti Sarah Raisudin, yang meninggal dunia karena COVID-19 setelah berjuang 2 hari melawan COVID. Dan tapi keajaibannya masih beruntung saat melahirkan anak keempatnya ya. Semoga almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan banyak membaca surat Yasin dan ayat kursi ya. Ini saya mengucapkan bela sungkawa ini untuk semua teman-teman penggemar dunia hiburan Malaysia yang kebetulan banget nih, karena Siti Sarah Raisudin meninggalnya baru tadi pagi subuh sekitar jam 5.13 waktu standar Malaysia, atau sekitar jam 3.13 waktu Indonesia Barat. Dan semoga amal kebaikan yang pernah dilakukan olehnya selama hidup di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memang sebenarnya mewakili, sebagai orang awam, mewakili penggemar dunia hiburan Malaysia yang merasa berbelasungkawa setelah 2 minggu itu juga mengalami pengunduran diri beberapa banyak idola yang banyak mengundurkan program masing-masing. Akhirnya harus menyerahkan tampuknya kepada sang penerusnya. Oke, jadi video kali ini akan membuat topik mengenai merasa sakit hati terhadap diri sendiri saat idola mengundurkan diri. Jadi gini, idola itu tuh kan memang bukan hanya penyanyi, tapi seorang guru, aktris, terus seorang koki dan sebagainya. Tapi ketika kita mendengar kabar ini 2 minggu sebelum Siti Sarah meninggal itu, banyak idola yang mengundurkan diri itu karena alasan seperti itu. Ini mulai dari sang penyiar radio di Hot FM, yaitu Fizi Hot FM, di Hot FM, dan juga Mark Adam. Tapi padahal Mark Adam itu baru 5 bulan kontrak kerja di Hot FM untuk belajar bahasa Melayu. Padahal dia tuh sebenarnya lahir di Filipina. Jadi berita mengunduran diri ini tuh 2 minggunya memang cukup sangat rapi sekali seiring dengan kepergian Siti Sarah tadi. Selain itu ada juga Tengku Rea yang keluar dari Cool FM, ada Isai Fazli Islam yang keluar dari Cool FM, Cool FM, Surya FM, terus ada oh ya, yang favorit aku ada Awal Syari juga yang mengundurkan diri dari Melody sejak hari Jumat 2 minggu yang lalu, dan juga Jananik yang mengundurkan diri juga. Tapi kebetulan kemarin dia masih nge-host di program khusus, itu Batendras COVID-19 ya, yang kemarin tayang TV1. Dan yang terus ada Dayan Trisa juga yang mengundurkan diri dari musik padahal dia juga baru 6 bulan loh kontrak kerja untuk melatih belajar diri pengaman barunya sebagai seorang presenter. Dan yang terakhir adalah dua terakhir adalah Amira Rose lagi, Mira Filza dan Efri Saat yang mengundurkan diri bersama seperti Nona dan Bora Kopitiam. Oh ya, sebenarnya harusnya kan minggu lalu kan harusnya Mira Filza kan ini harus sesi ucapan terima kasih dulu, cuman harus dipercepat dan harus menyerahkan tampuk pekerjaan pengacaranya kepada Mira Rose yang kebetulan bulan ini akan berusia 30 tahun. Wow. Dan kalau Efri Saat dia harus menamakan kontraknya sama 3 tahun dari Bora Kopitiam ya, itu hari Sabtu minggu lalu, karena kontraknya selesai akhirnya digantikan oleh sang penyiar radio juga itu terdekat Zeti Nabila. Oh ya, sebenarnya berita pengunduran ini memang sangat tersusun sekali dengan berita kematian. Jadi saat idol mengundurkan diri atau masalah itu, saya merasa sakit, pengalaman saya memang rasa sakit hati, tapi sentimen ikhlas ya. Begitu juga dengan hari ini nih, berita duka dari dunia musik Malaysia, yaitu Siti Sarah yang tadi ya, yang disebutkan tadi udah meninggal dalam keadaan syahid. Tapi ini istimewa banget loh, karena dia meninggalnya seumuran dengan almarhumah Jupe yang meninggal Juni tahun 2017 yang lalu. Ya sebenarnya sih memang wajar perjuangan seorang ibu yang melahirkan di tengah kondisi pandemi maupun perjuangan ya. Selain Siti Sarah, ada juga Saskia Diameka ya. Tapi kita bersyukur banget bahwa Allah tuh masih diberikan nafas yang panjang bagi kita yang bisa berjuang melawan COVID. Yang memang sebenarnya COVID-19 ini membuat idola kita tuh memutuskan selain untuk mengundurkan diri doang yang kini kita semua sakit hati, tapi ada juga yang harus kehilangan nyawa ya, seperti Jane Salimar juga. Jane Salimar tuh meninggalnya sebulan sebelum ya Siti Sarah meninggal tadi. Dan sekarang jenazah Siti Sarah di Malaysia ya, tepatnya di Gombak Selangor, akan disolatkan dan dimakamkan di samping makam ibundanya juga.
Jadi beberapa teman-teman artis dari negara Malaysia juga berbelasungkawa atas kepergian Siti Sarah Sairuddin. Ini memang tahun 2021 ini memang penuh banyak banget peristiwa duka yang bukan hanya di negara diri sendiri tapi juga di negara Malaysia. Seperti contoh di negara Indonesia itu kan ada yang meninggalnya Caca Sherly, Rina Gunawan, terus Farida Pasha, Sapri Pantun. Itu mereka meninggalnya sama Yopilato juga karena musibah COVID-19 itu bisa mengakibat semua nyawa. Begitu juga negara Malaysia juga seperti itu, yang salah satunya COVID itu karena adalah si Sarah tadi, Siti Sarah yang meninggal adalah Jamali Shadat ya, Abu Bakar Omar dan sebagainya. Itu memang sebenarnya memang tahun yang beruntung banget karena kematian itu satu peristiwanya ya. Jadi saat idola kita meninggal atau mengundurkan diri, tapi ini cara mengundurkan diri ya, karena sakit, karena beralasan apapun. Jadi kita sebagai penggemar idola dan negeri awam tuh harus tenang dan ikhlas. Jadi kita merasa sakit hati sekali. Jadi kita seperti tusuk, walaupun kita tuh memang sebagai orang Indonesia yang sangat care dengan Malaysia, belajar banget dari pengalaman Siti Sarah tadi ya, mengingatkan kita sebagai yang begitu terutama anak-anak di Indonesia dan Malaysia yang ngefans sama Asyara Putri ya Asyara Putri baru-baru ini juga baru kehilangan ayahnya yang meninggal, tapi semua jadi kita beruntung banget Asyara Putri itu sudah menjadi saksi dari meninggalnya Siti Sarah Sairuddin juga saat meninggal, karena Asyara Putri Azhar itu di waktu kedepannya juga bakal jadi idola anak-anak Indonesia yang bukan hanya dari negara sendiri tapi negaranya sendiri tapi juga dari Indonesia. Sekali lagi semoga kebaikan Siti Sarah Allah SWT, dan semoga penggemar kita yang sebagai idola harus merasa ikhlas dan tidak boleh merasa sakit hati saat idola kita mengundurkan diri karena alasan apapun. Oke, itu satu video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan saya mewakili penggemar Indonesia yang ngefans sama Siti Sarah sejak Anugerah Planet Musik 2014 yang lalu, tepatnya 7 tahun lalu. Dan jangan lupa sebisa komen, like, dan subscribe channel di bawah ini untuk mendapatkan info tentang aku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.